Perkenalkan, nama saya Kadeugi Mahendra dari kelas 11 MIPA 9, nomor absen 21. Di sini akan saya menjelaskan kedatangan sekutu dan Belanda pada awal kemerdekaan. Kedatangan sekutu dan Belanda dipublikasikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jepang masyarakat tanpa syarat pada sekutu dalam Perang Dunia Kedua pada 15 Agustus 1945. Artinya sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, sekutu memiliki hak kekuasaan Jepang berbagai wilayah yang pernah dikuasai Jepang, terutama wilayah yang sebelumnya jajahan negara-negara yang masuk kelompok sekutu termasuk Belanda yang pernah menguasai Indonesia. Bagaimana kedatangan sekutu ke Indonesia? Sekutu masuk ke Indonesia diboncengi Natasdi Identis Civil Administration atau disebut NISA yang mewakili pemerintah Belanda. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pemerintahan mendudukan Jepang seperti Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Nah, kondisi awal kemerdekaan Indonesia. Pada kondisi awal kemerdekaan Indonesia, Belanda mencoba masuk kembali ke Indonesia untuk melakukan kolonialisme dari imperialisme. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI dengan keanggotaan sempurna berhasilkan mengadakan sidang untuk mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia dan memilih presiden dan wakil presiden. Untuk meningkatkan keamanan, mereka juga membuat Tentara Nasional Indonesia yang disebut dengan TNI. Tetapi di Indonesia merdeka dalam kondisi ekonomi yang masih sangat memperhatikan atau sangat minim sekali. Maka daripada itu, beberapa masalah awal di Indonesia saat merdeka adalah masalah politik dan juga masalah ekonomi. Ada dua masalah yang ada pada saat Indonesia merdeka. Setelah itu juga terdapat juga beberapa upaya yang dilakukan pemerintah mengatasi kekacauan di awal Indonesia merdeka, yaitu seperti perpindahannya ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 4 Januari 1946. Mengeluarkan mata uang RI. Untuk mengatasi masalah keuangan, pemerintah Indonesia mengeluarkan uang RI yang disebut dengan ORI, Uang Republik Indonesia, pada 30 Oktober 1946 serta menyatakan uang NICA sebagai alat tukar tidak sahnya. Pemenuhan hak dan kewajiban warga yang sama. Struktur kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan dan tidak ada lagi keselarasan dengan alat kemerdekaan. Kemudian mengangkat Menteri Pendidikan dan mengajarkan yang pertama Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, ada juga setelah saya menyimpulkan kondisi awal Indonesia merdeka, sekarang saya akan latar belakang keadaan sekutu dan Belanda. Apa yang melatar belakangkan keadaan sekutu dan Belanda? Bagi sekutu dan Belanda, Indonesia dalam masa kekosongan atau kekuasaan Fortune of Power setelah Perang Dunia Kedua. Terjadi perundingan Belanda dengan Inggris London. Terjadi perundingan antara Belanda, Inggris, dan London yang menghasilkan
Keofil Fir Aigrin. Kemudian itu isi Keofil Aigrim Agreement adalah tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khususnya yang menyangkut daerah Sumatera sebagai daerah yang berada di bawah kekuasaan Southeast Asia Command atau disebut SAIC atau SAIC. Ada juga alasan keadaan sekutu dan Belanda. Mengapa sekutu dan Belanda datang ke Indonesia? Nah, itu yang jadi pertanyaan yang sangat penting sekali di era keadaan Indonesia setelah dijajah. Alasan sekutu dan Belanda datang ke Indonesia itu dikarenakan Belanda yang masuk kelompok sekutu ingin kembali menjajah Indonesia sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Sekutu bertanggung jawab atas wilayah-wilayah Jepang yang termasuk di Indonesia. Nah, Belanda merasa bisa kembali berkuasa atas Indonesia seperti sebelum disebut Jepang. Artinya Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Bagi sekutu, setelah selesainya Perang Dunia Kedua, maka wilayah-wilayah bekas jajahan Jepang adalah tanggung jawab sekutu. Sekutu memiliki tanggung jawab 3 tanggung jawab, yaitu peluncuran senjata tentara Jepang, memulangkan tentara Jepang, dan juga melakukan normalisasi kondisi bekas jajahan Jepang. Fakta, rakyat Indonesia telah menyatakan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi dilakukan oleh W.R. Soekarno dan Muhammad Hatta dan nama rakyat Indonesia di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta. Kondisi ini bertolak belakang dengan sudut pandangan Belanda dan sekutu, terlebih Jepang sebagai pihak yang kalah perang diminta sekutu agar tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Akibatnya terjadi pertentangan konflik antara Indonesia dengan sekutu dan Belanda. Nah, kemudian rakyat Indonesia harus berhadapan dengan 3 pihak, yaitu Jepang, tentara Inggris atas nama sekutu, dan Nisca yang mewakili Belanda dan membonceng sekutu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya Kade Yogi Mahendra dari kelas 11 MIPA 9, nomor absen 21. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan saya yang saya rangkup dari buku pada bab 7, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hanya penjelasan yang secara singkat yang saya bisa berikan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.